Eh, Halo guys, perkenalkan nama saya Adisa Bibi. Hai, saya Sari Mutiara Manurung. Halo, saya Fitri Kurnia. Halo, saya Rahmawati. Kami dari SI 6F. Kami akan membuat video sesi tanya jawab untuk melengkapi tugas mata kuliah metodologi penelitian ilmu komputer yang diampu oleh Ibu Arida Jikrasa Eskom Mkom. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu coba jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel penelitian. Oke, variabel penelitian adalah suatu karakteristik atau konsep yang diukur atau diamati dalam sebuah penelitian. Variabel ini berfungsi sebagai objek penelitian yang menjadi fokus untuk dikaji dan dianalisis. Variabel peneliti adalah suatu atribut, nilai, atau karakteristik dari sebuah objek penelitian yang ditentukan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian juga merupakan suatu yang bervariasi karena diambil dari sifat yang berbeda antara satu objek dengan objek yang lainnya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan jenis-jenis variabel penelitian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama adalah variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel respon atau output. Variabel terikat atau dependent atau juga disebut variabel output, kriteria konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat tidak dimanipulasi, melainkan diamati variasinya sebagai hasil yang dipradugakan berasal dari variabel bebas. Biasanya, variabel terikat adalah kondisi yang hendak kita jelaskan. Dalam eksperimen-eksperimen, variabel bebas adalah variabel yang dimanipulasikan atau dimainkan oleh pembuat eksperimen. Selanjutnya adalah variabel bebas. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel-variabel terikat. Variabel bebas sering disebut juga dengan variabel stimulus, prediktor, antecedent. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Yang ketiga adalah variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel adalah sebuah tipe khusus variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer dan variabel terikat. Variabel moderator adalah faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih peneliti untuk mengungkap apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya, variabel kontrol. Tidak semua variabel di dalam suatu penelitian dapat dipelajari sekaligus dalam waktu yang sama. Beberapa di antara variabel tersebut harus dinetralkan pengaruhnya untuk menjamin agar variabel yang dimaksud tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dan yang terakhir adalah variabel diskrit. Variabel diskrit disebut juga dengan variabel nominal atau variabel kategori karena hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawanan, yakni ya atau tidak. Oke, pertanyaan selanjutnya, jelaskan definisi dari observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah suatu metode penelitian yang melibatkan peneliti dalam pengamatan secara langsung terhadap suatu fenomena atau kegiatan yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk memahami fenomena tersebut dari perspektif orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, dalam observasi ini, peneliti secara aktif terlibat dalam aktivitas atau kegiatan yang diamati dengan cara menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang sedang diamati. Nah, tekniknya yaitu ada pengumpulan data, wawancara, catatan lapangan,
Sebutkan pengertian dari skala. Oke, baik. Skala yaitu adalah suatu komponen yang digunakan dalam pengukuran dan penilaian untuk menentukan hubungan relatif antara objek atau fenomena yang diamati dan unit pengukuran yang digunakan. Skala digunakan untuk memetakan karakteristik atau sifat yang diamati ke dalam nilai numerik atau kategori tertentu, sehingga dapat dianalisis dan diinterpretasikan secara statis. Skala penelitian adalah metode pengukuran atau teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dengan cara mengukur variabel atau konsep yang diteliti. Sekilas tentang skala pengukuran, yaitu adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel atau konstruk tertentu dalam penelitian. Skala dapat berupa skala normal, skala ordinal, skala interval, atau skala rasio, tergantung pada jenis variabel yang diukur. Tujuan utama dari skala pengukuran adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian dapat diukur secara akurat dan valid. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan maksud dan tujuan skala pengukuran. Baiklah, maksud dan tujuan utama dari skala pengukuran. Yang pertama adalah meningkatkan akurasi pengukuran. Salah satu maksud dari skala pengukuran adalah untuk meningkatkan akurasi pengukuran variabel dalam penelitian. Dengan menggunakan skala pengukuran yang tepat, akan memudahkan peneliti untuk mengukur variabel yang diinginkan dengan lebih akurat. Yang kedua, menjamin validitas data. Skala pengukuran juga dapat digunakan untuk menjamin validitas data yang dikumpulkan dalam penelitian. Validitas data mengacu pada seberapa jauh data yang dikumpulkan sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan skala pengukuran yang sesuai, dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan terpercaya. Yang ketiga, menentukan hubungan antar variabel. Skala pengukuran dapat membantu peneliti untuk menentukan hubungan antara variabel yang diukur dalam penelitian. Dengan menggunakan teknik statistik seperti korelasi atau regresi, peneliti dapat menganalisis data dan menemukan hubungan antara variabel yang diukur. Kemudian yang terakhir, memudahkan interpretasi data. Dengan menggunakan skala pengukuran yang tepat, peneliti dapat memudahkan interpretasi data yang dikumpulkan. Skala pengukuran dapat membantu peneliti untuk menyusun data dalam tabel atau grafik yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan skala nominal dan berikan contohnya? Skala nominal adalah salah satu jenis skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian. Pada skala nominal, data atau variabel yang diukur dibagi menjadi kategori atau kelas tanpa ada urutan atau tingkat relatif yang melekat pada kategori tersebut. Dalam skala nominal, setiap kategori memiliki nilai yang sama. Contohnya misalnya jenis kelamin, warna, atau agama. Pada skala jenis kelamin terdapat dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua kategori tersebut sama-sama penting dan tidak dapat dibandingkan satu sama lain secara relatif. Skala warna juga dapat digunakan sebagai contoh skala nominal, di mana warna-warna seperti merah, biru, atau hijau adalah kategori yang setara. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan skala ordinal? Skala ordinal adalah salah satu jenis skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian. Pada skala ini, data atau variabel yang diukur dikelompokkan ke dalam kategori atau kelas, dan di setiap kategorinya memiliki urutan atau tingkat relatif. Namun perbedaan antara kategori tidak memiliki nilai tetap, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa perbedaan antara kategori adalah sama. Skala ini sering digunakan dalam penelitian sosial
dan humaniora untuk mengukur variabel seperti tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kepuasan. Skala ordinal juga dapat dikonversikan menjadi skala interval atau rasio untuk analisis statis tertentu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan skala ordinal. Yaitu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, identifikasi kategori. Kedua, tentukan urutan atau tingkat relatif. Ketiga, dapat melakukan uji coba skala. Perlu dilakukan untuk memastikan bahwa skala tersebut valid dan reliable. Keempat, susun instrumen skala dengan cara menempatkan kategori-kategori dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan yang tepat dan jelas. Keenam, uji validitas dan reliabilitas. Lakukan uji validitas dan reliabilitas sekali lagi untuk memastikan bahwa skala tersebut valid dan reliable. Ketujuh, dapat menganalisis data. Setelah data terkumpul, analisis data dapat dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel yang diukur. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan tipe-tipe skala berikut, yaitu skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Tipe-tipenya yaitu yang pertama sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan yang terakhir sangat setuju. Nah, yang berikutnya, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan skala Goodman. Skala Goodman adalah salah satu dari 3 skala unidimensional. 2 lainnya adalah skala Likert dan skala Thurston. Nah, tipenya itu yang pertama tidak setuju, tidak puas, dan tidak setuju. Selanjutnya itu coba jelaskan skala diferensial semantik. Skala diferensial semantik yaitu skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang bersifat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu coba jelaskan skala penilaian. Skala penilaian adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja atau karakteristik seseorang atau sesuatu. Tipe skala ini adalah termasuk bidang pendidikan, bisnis, ilmu pengetahuan, dan juga kesehatan. Nah, yang selanjutnya coba jelaskan apa yang dimaksud dengan skala Thurston. Skala Thurston merupakan salah satu alat pengukuran yang dapat memberikan hasil yang objektif dan dapat diandalkan terutama jika digunakan oleh ahli atau penilai yang terlatih. Namun skala ini juga memiliki kelemahan, yaitu kesulitan dalam menentukan bobot pertanyaan serta rentan terhadap kesalahan interpretasi oleh responden. Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan sikap atau preferensi seseorang terhadap suatu topik dan suatu objek. Nah, yang terakhir coba jelaskan apa yang dimaksud dengan skala Goddard-Bush. Yang terakhir yaitu skala Goddard-Bush. Skala ini memiliki jarak sosial secara kuantitatif. Skala ini berupaya untuk mengukur jarak sosial antara individu atau kelompok yang bersikap penerimaan terhadap individu kelompok lain, mengukur tingkat jarak seseorang yang diharapkan untuk memelihara hubungan orang dengan orang lain. Dengan skala Borgadius, responden diminta untuk mengisi atau menjawab pertanyaan dari 7 pertanyaan untuk melihat jarak sosial terhadap grup etnik lainnya. Masing-masing pertanyaan akan diberi skor dan angka yang lebih tinggi mencerminkan jarak sosial yang lebih besar. Oke, baik, itulah video kami tadi dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.